wabarakatuh anak-anak ibu. Ya, hari ini bertemu lagi dengan ibu ya, dengan mata pelajaran yang sama dan dengan materi yang berbeda pastinya. Oke, apa kabar kalian pada hari ini? Oh, alhamdulillah baik semua. Oke, selanjutnya apa ada yang tidak hadir hari ini? Oh, syukurlah hadir semua. Oke, sebelum kita memulai mata pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya, agar proses pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Seperti biasa, berdoa ibu yang pimpin, kalian persiapkan diri, berdoa, kita mulai. Oke, berdoa selesai. Selanjutnya kita masuk ke materi kita pada hari ini. Sebelum kita masuk ke materi kita, ibu ingin bertanya kepada anak-anak ibu semua. Ada yang tahu tidak apa sih penyakit atau wabah yang sedang melanda negeri kita ini sampai sekarang? Ayo. Oke, benar, yaitu wabahnya itu namanya COVID-19. Ada yang tahu lagi tidak apa sih penyebab dari penyakit yang namanya COVID-19 itu? Ayo. Nah, iya benar, penyebab dari COVID-19 itu yaitu semacam virus. Berhubung dengan materi kita pada hari ini yang mengenai virus. Nah, ada juga tujuan dari pembelajaran kita virus ini. Yang pertama itu kita mengetahui apa sih sejarah dari virus. Yang kedua, kita juga mengetahui ciri-ciri dari virus, struktur virus, dan reproduksi dari virus. Jadi anak-anak ibu, kita masuk ke sesi yang pertama ya. Jadi sesi pertama ini kita akan mengetahui penemuan awal dari virus. Nah, kalian pasti bertanya, Bu, siapa sih penemu dari virus? Nah, jadi penemu virus awalnya itu ditemukan oleh seorang peneliti. Nama penelitinya itu Aldo Meyer. Jadi Aldo Meyer ini dia melihat pada tumbuhan tembakau ada ditemukannya bercak-bercak. Nah, jadi dia menelitilah apa sih penyebab dari bercak-bercak pada tembakau ini timbul gitu kan. Jadi setelah ditelitinya, dia menyimpulkan bahwa tumbuhan tembakau ini terkena penyakit namanya penyakit mozaik. Tapi di sini dia tidak tahu patogen apa sih yang menyebabkan penyakit ini. Tapi dia bersisi keras atau berkeyakinan bahwa penyakit mozaik ini disebabkan oleh bakteri. Nah, beberapa tahun kemudian ada lagi seorang peneliti, nama penelitinya itu Dmitri Ivanovsky. Jadi Dmitri ini dia melakukan penelitian dengan cara dia menyaring makhluk yang menyebabkan penyakit mozaik ini, disaringnya dengan menggunakan penyaring bakteri. Jadi saat disaringnya tadi itu dia mendapatkan hasil bakteri ini lolos dari saringan tersebut. Jadi langsunglah dia berkesimpulan bahwa makhluk yang menyerang tumbuhan tembakau ini bukan bakteri, melainkan makhluk lain yang sangat kecil. Nah, selanjutnya ada lagi beberapa tahun kemudian seorang peneliti, nama penelitinya itu Martinus Bejerin. Nah, si Martinus Bejerin ini melakukan penelitiannya itu dia mengekstraksi si tumbuhan tembakau yang terserang penyakit tadi, disuntikannya lah ke tumbuhan tembakau lain. Nah, setelah disuntikannya, ia mendapatkan hasil bahwa daya serang dari patogen tersebut tidak berkurang. Nah, jadi berkesimpulanlah dia bahwa patogen tersebut dapat bereproduksi. Nah, selanjutnya beberapa tahun kemudian, tepatnya itu pada tahun 1900-an, seorang peneliti namanya Wendell Stanley. Jadi Wendell ini menemukan bahwa patogen yang menyerang tembakau tersebut dapat dikristalkan. Nah,
Jadi dia berpikir itu bukan bakteri, melainkan makhluk lain. Nah, makhluk lainnya itu siapa? Apa, Bu? Makhluk lainnya itu yang sekarang kita kenal dengan nama virus, ya. Oke, sekarang kita masuk ke sesi kedua. Di mana sesi kedua ini kita akan mengetahui bentuk-bentuk atau bukan bentuk, struktur dari virus. Nah, jadi anak-anak ibu, struktur dari virus itu yang pertama, virus ini merupakan makhluk aseluler. Pasti anak-anak ibu semua bertanya kan, apa sih Bu makhluk aseluler itu? Nah, jadi makhluk aseluler itu yang pertama, dia tidak memiliki yang namanya membran inti. Nah, terus yang kedua, dia tidak memiliki yang namanya membran sel. Nah, apabila makhluk tidak memiliki membran sel, otomatis dia juga tidak memiliki yang namanya inti sel, atau yang sering kita sebut dengan nukleus. Selanjutnya, dia juga tidak memiliki cairan sel, yang sering kita sebut dengan sitoplasma. Dan dia juga tidak memiliki yang namanya organel sel. Nah, selanjutnya, yang kedua, si virus ini memiliki asam nukleat. Nah, apa sih Bu asam nukleat itu? Asam nukleat itu bisa berupa RNA atau DNA. Nah, dia bisa memiliki salah satu dari DNA atau RNA tersebut. Nah, jadi karena dia memiliki asam nukleat, sehingga dia bisa bereproduksi. Nah, dengan apa sih Bu dia bereproduksi? Nah, jadi si virus ini bereproduksi dengan cara yang namanya parasit obligat. Apa sih Bu? Parasit obligat, gitu kan? Jadi parasit obligat ini merupakan seperti makhluk yang tidak bisa hidup tanpa menumpang dengan makhluk lain gitu. Ya, jadi dia itu ya seperti itulah, menumpang gitu. Jika tidak menumpang, dia tidak akan bisa bertahan hidup atau bereproduksi. Nah, oke, selanjutnya kita masuk ke sesi yang ketiga ya. Jadi sesi yang ketiga ini Ibu akan menjelaskan bentuk-bentuk dari virus. Jadi bentuk-bentuk virus itu yang pertama itu ada bentuk tabung, bentuk bulat, ada juga bentuk filamen atau benang, dan yang terakhir itu ada bentuk menyerupai huruf T. Nah, apa sih Bu yang menyerupai huruf T, contoh virusnya? Nah, jadi contoh virus dari menyerupai huruf T ini yaitu bakteriofag. Ada yang tahu bakteriofag itu apa? Nggak ada ya. Jadi bakteriofag itu merupakan virus yang menyerang bakteri gitu. Nah, nanti Ibu akan beri contoh dari bentuk virus yang menyerupai huruf T. Karena Ibu, di sini Ibu akan menjelaskan tentang virus yang menyerupai huruf T, di mana virusnya tadi sudah Ibu kasih tahu bahwa virusnya itu berupa namanya bakteriofag. Contohnya ya. Jadi bakteriofag ini terdiri dari 3 bagian. Yang ini dinamakan dengan kepala, yang ini namanya leher, dan yang bagian ini namanya ekor. Nah, jadi di bagian kepala ini ada yang segi 6 ini namanya kapsid. Apa sih Bu kapsid itu? Kapsid itu yaitu selubung protein. Nah, di dalam kapsid ini terdapat namanya DNA. Nah, terus ke bagian leher. Bagian leher ini namanya selubung ekor. Oke, lanjut lagi ke bagian ekor. Nah, ini ada seperti kaki. Nah, seperti kaki ini bukan kaki namanya. Ini namanya serabut ekor. Nah, selanjut ini ada yang meruncing pada bagian bawah. Ini namanya jarum suntik. Dan yang di tengahnya ini namanya part basal atau papan dasar. Nah, ini bagian dari segi 6 ini merupakan penentu dari yang namanya bentuk virus. Oke, lanjut ya, kita ke sesi yang berikutnya, di mana di sini Ibu akan menjelaskan dari reproduksi virus. Jadi reproduksi virus itu ada 2. Yang pertama yaitu daulitik,
Dan yang kedua daur lisogenik. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan dulu apa sih daur litik. Jadi daur litik ini Ibu contohkan pada bakteri ya. Jadi ini bakteri. Jadi pada bakteri ini menempellah virus. Nah, ketika virus ini masih dalam tahap menempel, nah itu dinamakan dengan adsorpsi atau penempelan. Nah, di dalam ini yang bulat ini, di dalam bakteri itu terdapat plasmid. Nah, ketika si virus ini telah memasukkan DNA-nya ke dalam bakteri, nah itu dinamakan dengan infeksi atau juga disebut injeksi dan juga penetrasi. Selanjutnya, nah setelah si virus berhasil masuk tadi, nah dia akan mengambil alih DNA dari si bakteri ini. Nah, tahapan dari DNA virus mengambil alih tadi disebut juga dengan sintesis atau replikasi. Nah, selanjutnya setelah dia berhasil mengambil alih tadi, si DNA virus tersebut akan merakit atau akan membuat bagian-bagian dari virus selanjutnya gitu, bentuk virus, tapi dia tidak sempurna karena dia belum bersatu. Misalnya nih udah terbentuk kepala, leher, ekor. Nah, tahap ini disebut dengan tahap perakitan atau juga disebut dengan assembling. Nah, selanjutnya setelah itu masuk ke tahap berikutnya, di mana tahap berikutnya ini virusnya sudah sempurna, sudah bersatu. Nah, tahap sempurnanya ini disebut juga dengan tahap lisis atau litik atau juga pecah. Pecah dalam arti di sini, setelah dia sempurna, dia akan memecahkan si membran ini. Setelah dia pecah membran ini, dia akan keluar. Setelah keluar tadi, dia akan bersiap untuk menyerang bakteri berikutnya. Nah, oke, selanjutnya kita masuk ke daur lisogenik. Jadi sebenarnya daur lisogenik ini sama dengan daur litik, tapi yang membedakannya itu pada tahap ketiga. Jadi setelah si virus melakukan tahap absorpsi, tahap infeksi, nah dia pada daur lisogenik ini dia akan melakukan tahap penggabungan. Apa sih Bu tahap penggabungan itu? Jadi tahap penggabungan itu dimana pada bakteri plasmid atau DNA dari bakteri itu, ini virus ya, DNA dari virus itu bergabung dengan si DNA bakteri ini, tapi si bakteri tidak sadar kalau dia ini sudah diserang. Nah, jadi ketika si bakteri ini dalam keadaan lemah, maka si virus ini akan menyerang. Jadi akan diserangnya lah si bakteri ini, sehingga dia akan memasuki tahap dari perakitan dan juga lisis. Baik anak-anak ibu sekalian, jadi penjelasan ibu tentang virus ini cukup sampai sini. Jadi buat anak-anak ibu, tugas minggu depan ibu mau anak-anak ibu cari macam-macam virus beserta penyakit yang disebabkannya. Nah, minimal 5 lah ya, maksimal 10 lah. Jadi itu dulu yang dapat ibu sampaikan hari ini. Jika ada salah dalam berkata, ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.